Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Asipa Nurfaida, NIM 1804970, nomor absen 23 dari Penjas 5B. Nah, di sini saya akan menerangkan mengenai kedaruratan medis 4. Apa saja sih kedaruratan medis 4? Nah, kedaruratan medis 4 terdiri dari paparan panas dan luka bakar. Nah, yang pertama yaitu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu paparan panas. Nah, paparan panas itu diakibatkan dari paparan panas. Paparan panas itu dibagi menjadi dua tahap. Nah, ada tahap 1 dan tahap 2. Nah, tahap 1 di sini yaitu kelelahan panas, yang kedua yaitu sengatan panas. Lalu, yang pertama saya akan menjelaskan tentang kelelahan panas. Kelelahan panas ini terjadi akibat kondisi yang tidak fit pada saat melakukan aktivitas di lingkungan suhu yang relatif tinggi yang mengakibatkan sistem sirkulasi terganggu. Nah, yang terjadi dalam kelelahan panas ini apabila respon pengaturan pada suhu tubuh tidak mampu menjaga keseimbangan antara heat gain dan heat loss. Nah, di sini juga ada gejala dan tandanya. Gejala dan tanda pada kelelahan panas ini yang pertama yaitu kulit basah, berkeringat berlebihan, lembab. Nah, yang kedua yaitu wajah pucat. Yang ketiga yaitu lemah dan pusing. Yang keempat, udah dan tenggorokan kering atau haus. Yang kelima yaitu mual, muntah. Yang keenam, suhu tubuh meningkat kurang lebih 40 derajat. Nah, yang ketujuh, nadi cepat dan lemah. Yang kedelapan yaitu kram. Nah, yang kedua di sini saya akan menjelaskan mengenai kelelahan panas. Kelelahan panas, pertolongan pertamanya itu yang pertama yaitu bawa ke lokasi yang teduh atau ber-AC. Yang kedua yaitu posisikan terlentang, tinggikan bagian kaki. Yang ketiga, melonggarkan dan lepas pakaian korban. Yang keempat yaitu bila sadar, beri minum air elektrofit. Yang kelima yaitu selalu awasi kelelahan panas dapat dengan cepat menjadi heat stroke. Nah, lalu di sini apa itu heat stroke? Nah, heat stroke itu yaitu sengatan panas, yaitu merupakan keadaan yang mengancam nyawa di mana korban kekurangan cairan, suhu penderita tinggi dan tidak lagi berkeringat. Yang kedua, terjadinya dari sengatan panas ini terjadi apabila suhu tubuh sudah meningkat kurang lebih dari 40 derajat Celcius. Nah, tanda dan gejala sengatan panas ini yang pertama yaitu kehilangan kesadaran. Yang kedua yaitu kulit kering dan merah. Yang ketiga, tidak berkeringat. Yang keempat, suhu tubuh panas, lalu mual dan muntah, responnya menurun, nadi cepat dan kuat. Nah, yang terakhir yaitu lemah otot. Heat stroke ini merupakan keadaan yang lebih parah dari heat exhaustion. Nah, heat stroke atau sengatan panas ini, pertolongan yang pertamanya itu turunkan suhu tubuh penderita sesegera mungkin atau kompres. Nah, yang kedua yaitu bila sadar beri minum elektrofit. Yang ketiga, selalu awasi tanda-tanda vitalnya. Yang keempat, bila perlu rujuk ke rumah sakit. Lalu di sini saya akan menjelaskan apa itu luka bakar. Nah, luka bakar itu luka yang terjadi pada area kulit kita yang karena kebakar gitu. Itu juga bisa termasuk dalam sengatan panas juga. Nah, tingkat luka bakar itu meliputi lapisan kulit paling atas atau ari kemerahan, nyeri dan kadang membengkak. Nah, bisa juga meliputi kulit janggat, timbul gelembung, bengkak, kulit kemerahan atau putih, lembab dan rusak. Lalu bisa juga meliputi jaringan bawah kulit tampak kering, putih atau gosong dan hitam. Nah, lalu di sini ada juga derajat luka bakar serta dengan ciri-cirinya. Ya, yang pertama yaitu ada derajat 1. Derajat 1 itu mempunyai ciri-ciri rusak. Yang pertama yaitu rusak hanya pada epidermis atau bagian terluar luka kulit. Yang kedua yaitu kulit tampak kering, kemerahan, tidak bergelembung, nyeri ringan. Yang ketiga dapat sembuh dalam waktu 5-10 menit, misalnya terkena sinar matahari atau benda yang tidak terlalu panas. Nah, ada juga derajat yang kedua. Derajat yang kedua ini
yaitu yang pertama ciri-cirinya rusak pada epidermis dan dermis atau bagian terluar dan bagian tengah. Nah, yang kedua yaitu kulit bergelembung, kemerahan, dan terasa sakit. Yang ketiga yaitu sembuh dalam 10-14 hari, biasanya sampai 1 bulan. Nah, di sini juga ada derajat ketiga. Nah, derajat ketiga ini mempunyai ciri-ciri rusak pada epidermis, dermis, dan hipodermis, atau bagian terluar hingga terdalam. Lalu yang kedua tampak kulit jaringan putih, pucat, dan gosong atau tidak sakit. Luka bakar. Luka bakar itu bisa menghitung luas luka bakar dengan rumus 9. Misalkan, 9 itu 9%, badan bagian depan atas itu 9%. Nah, pokoknya yang dapat mengakibatkan luka bakar itu bisa menyebabkan 9% itu. Nah, bisa juga terdapat di dalam kelamin. Terdapat di dalam kelamin itu bisa mencapai 1% saja. Nah, bagaimana sih cara penanganannya pada luka bakar? Nah, yang pertama, hentikan proses luka bakar. Yang kedua, lepaskan pakaian dan perhiasan. Yang ketiga, yaitu balut yang basah, longgar, dan tertutup. Yang keempat, siram dengan air bersih selama perjalanan ke rumah sakit. Lalu, luka bakar kimia itu biasanya harus sesegera mungkin disiram dengan air kurang lebih 10-20 menit. Yang kedua, jangan menyiram bahan kimia yang bereaksi ke air. Nah, ada juga luka bakar listrik. Gejala dan tandanya itu seperti perubahan status mental, tampak luka bakar berat, pernapasan dangkal dan tidak teratur, denyut nadi lemah sampai tidak teraba, patah tulang majemuk karena kontraksi otot. Nah, pertolongan pertama pada korban luka bakar listrik ini, yang pertama yaitu lakukan penilaian dini. Yang kedua, periksa dan cari luka bakar. Yang ketiga, tutup luka. Yang keempat, atasi syok bila ada. Yang kelima, rujuk. Nah, lalu selanjutnya ada luka bakar inhalasi. Nah, luka bakar inhalasi ini luka bakar yang terjadi karena menghirup udara panas, asap, dan bahan racun. Nah, gejala dan tandanya itu ada bulu hidung terbakar, luka bakar pada wajah, butir arang karbon dengan cairan ludah, bau asap pada pernapasan, kesukaran nafas, pernapasan berbunyi, serak, batuk, sukar bicara, gerakan terbatas, dan sianosis. Nah, pertolongan pertama pada korban luka bakar inhalasi ini yaitu pindahkan penderita. Yang kedua, berikan oksigen. Yang ketiga, penilaian dini. Yang keempat, nafas buatan bila perlu. Yang kelima yaitu rujuk. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan kedaruratan medis 4 dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.